Silakan duduk, saudara. Shalom. Pada pagi hari ini kita masuk pada bulan yang kedua dari tahun 2023. Ini saudara-saudara tetap dalam pengajaran yang di GBI ya. Dalam tahun ini kita itu diajar untuk hidup berfokus pada Kristus. Karena itu bulan yang lalu kalau saudara memperhatikan, maka semua firman Tuhan itu tentang berfokus pada Kristus. Hidup Kristus adalah pusat hidupku. Dan sekarang kita berada pada bulan pada bulan Februari, kita akan melangkah lebih lanjut pada karakter murid Kristus. Ya, karakter murid Kristus. Ada beberapa hal yang akan saudara pelajari selama bulan ini, yaitu hari ini hidup dalam pengampunan, minggu depan hidup sederhana dan rendah hati, minggu berikutnya hidup jujur, dan yang terakhir adalah dimuridkan untuk memuridkan. Kembali kepada topik hari ini, yaitu hidup dalam pengampunan. Hidup dalam pengampunan, saya minta mari kita baca di dalam Injil Matius pasal yang keempat, pasal yang ke-6 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Begini bunyinya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ada satu timbal balik ya antara pengampunan dan diampuni. Kita hidup di dalam pengampunan. Kita diampuni oleh Tuhan, kita mengampuni orang lain. Kita mengampuni orang lain, kita diampuni oleh Tuhan. Mana yang lebih dulu? Jawabnya adalah mana lebih dulu telur sama ayam. Ya, kita mengampuni karena kita diampuni. Kita diampuni karena itu harus mengampuni. Kalau tidak, Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari slide berikutnya. Saudara, saya pernah beberapa kali menerima ini dari orang. Apa yang saudara lihat? Seorang guru menaruh gambar begini kepada murid-muridnya. Muridnya bilang, saya melihat titik hitam tepat di tengah. Ya, kan semua sudah pernah baca ya. Si guru bilang, lah kamu itu yang perhatikan kok titik hitamnya. Putihnya yang begitu lebar kok kamu nggak perhatikan. Ya, klik. Jadi, nggak mau keluar. Nah, jadi ada pesan dalam ilustrasi itu. Ilustrasi itu berpesan, lihat kebaikan orang. Jangan lihat kekurangannya. Jangan lihat kesalahannya. Kebaikannya itu banyak. Abaikan kebaikannya. Abaikanlah kesalahan yang sedikit. Betul enggak? Betul. Tapi itu kan pergaulan saudara. Antara saya dan saudara misalnya gitu. Makin lama kita bergaul, slide berikutnya, titiknya kok makin banyak ya. Ya enggak? Titiknya yang semula baru ketemu rasanya kita bisa akrab. Setelah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kelihatan mulai banyak titik-titiknya. Terus mau diapakan? Abaikan saja. Lihat kebaikannya yang banyak. Tapi satu saat saudara akan mendapati seperti ini. Slide berikutnya. Lah, orang itu kok banyak sekali kekurangannya ya. Sana kurang, sini kurang, sini kurang. Malah bukan cuma sekedar titik, kadang-kadang noda besar. Ya enggak? Lalu mau gimana kalau begitu? Ini semua nggak bisa diabaikan. Nggak bisa diabaikan lagi. Klik coba. Ya, makin lama makin bergaul, makin banyak melihat noda-noda dan kelihatannya makin besar. Nggak bisa diabaikan lagi toh. Klik. Lalu mau bagaimana? Klik. Ya ini yang terjadi. Putus hubungan dengan kemarahan dan dengan kepahitan. Ya. Saudara, slide berikutnya. Tuhan tidak mengajar orang untuk mengabaikan kesalahan orang lain. Apa yang Tuhan minta? Mengampuni adalah salah satu ciri hidup murid Kristus. Dalam Efesus 4 ayat 22, tetapi hendaklah kamu yang diminta adalah satu ramah, seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Bagaimana bisa ramah? Bagaimana penuh kasih mesra kalau ada banyak ganjelan? Ada banyak ganjelan. Ya, aduh sudah nggak bisa diabaikan lagi lah. Ternyata gembala saya itu model gitu, nggak bisa diabaikan lagi. Kan begitu. Bagaimana bisa kasih ramah? Bagaimana bisa kasih mesra? Sengol jadinya. Ya, sengol jadinya. Ada terutama ini yang hubungannya akrab puluhan tahun itu suami istri. Saya sama istri saya 45 tahun. Nah, pertama kan kelihatannya sempurna. Dia lihat saya sempurna, saya lihat dia sempurna. Makin lama lu kok kayak gini, lu kok kayak gini, lu kok kayak gini kan makin lama makin banyak. Maka saya akan bilang, dulu ya kalau dia berbuat gini gitu saya sih bisa ketawa aja. Diabaikan. Tapi kalau sekarang dia berbuat begitu sedikit meledak saya. Ya, dia meledak saya. Kenapa saudara-saudara? Karena selama itu kita mempraktekkan pengabaian, bukan pengampunan. Tidak ada, kenapa ya? Tidak ada pengampunan, tidak ada kehidupan yang ramah dan penuh kasih mesra. Lanjut slide berikutnya. Seorang yang hidupnya berfokus pada Kristus tentu akan menghidupi prinsip yang diajarkan dan dipraktekkan Yesus agar diteladani orang percaya. Kalau kita adalah murid Kristus, maka kita akan bilang, ya nggak mungkin lah mengampuni. Tuhan kita itu Tuhan yang normal, saudara. Bapak yang normal tidak akan menyuruh anaknya yang umur 3 tahun mengangkat beras sekarung. Ya toh? Maka kita bilang, bapak aneh bapak Masa anaknya umur 3 tahun disuruh gitu. Saudara-saudara, kita tidak boleh loh ngomong, ya tidak bisa. Kalau saudara bilang tidak bisa, itu berarti satu, saudara menuduh Allahmu itu tidak normal. Kalau Tuhan nyuruh karena kita bisa. Kalau kita tidak bisa karena kita tidak mau. Ya, slide berikutnya. Jadi bagaimana sih mengampuni itu? Mengampuni itu bukan mengabaikan, saudara. Kalau mengabaikan itu kesalahan itu tetap ada, tapi diabaikan. Kalau mengampuni itu sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Itu dalam terjemahan baru. Kadang-kadang kita ini berbahasa Indonesia itu maju terus. Ini bahasa gampang dimengerti oleh orang-orang Indonesia tahun 50 tahun 60-an. Terjemahan baru itu dibikin tahun 50-60. Maka dalam terjemahan yang terakhir supaya lebih gampang pada generasi Z, sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Sama, cuma yang atas mungkin karena saudara termasuk generasi Z susah mengerti. Maksudnya sama, mengampuni itu adalah membuang kesalahan. Ya, matikan slide-nya. Saudara, itu prinsip pengampunan. Jadi kalau tadi titik hitam tidak diabaikan, tapi diampuni, hilang toh. Kali lain muncul satu lagi, diampuni, hilang toh. Kali lain muncul satu lagi, diampuni, hilang toh. Maka tetap putih bersih. Hubungan bisa akan berjalan terus. Hubungan tetap akan bisa berjalan terus. Kita seringkali ikut dunia mengabaikan. Tapi kita murid Tuhan harus ikut Tuhan Yesus. Bukan mengabaikan, tapi mengampuni. Jangan dibiarkan kumulatif sampai begitu banyak baru bilang masih diampuni. Saudara tidak akan mampu kalau sudah katanya kayak gitu. Nah tadi Om bilang pasti mampu, ya. Tapi kalau tidak mampu kan karena salahnya sendiri. Dari sejak awal tidak mau mengampuni. Saudara, mari belajar sebagai murid Tuhan Yesus mengampuni. Mulai dari hari ini, ya, mengampuni. Ampunilah saudaramu, ampunilah suamimu, ampuni istrimu, ampuni gembalamu, ampuni hamba-hamba Tuhan, ampuni. Wis kabeh lah. Ampunilah. Ya, ampunilah. Ya, karena itu kehendak Tuhan. Kenapa? Slide berikutnya. Kita harus memiliki kerelaan mengampuni. Mengampuni itu perlu kerelaan. Enak aja gitu ya. Nggak rela mengampuni nggak bisa ya. Mengampuni itu perlu kerelaan ya, slide matikan. Satu kali saya berbicara dengan seorang ibu yang pernah saya cerita mungkin ya. Anaknya itu nikah semaunya sendiri, nggak ngasih tahu orang tuanya nikah. Orang tuanya keras. Dia datang, anaknya datang bawa istrinya diusir sama dia. Kok nggak punya anak lu katanya.
nikah, karepe dewek. Ya, itu memang tidak dianjurkan. Nah, dia datang kepada saya bilang, lu kan mesti mengampuni. Kalau nasi sudah jadi bubur, buatlah jadi bubur ayam. Jangan ditumpahin dimakan anjing. Kan kita yang menentukan. Bubur ayam enak toh? Bubur ayam enak. Ya, kalau sudah nasi sudah jadi bubur, ya buatlah sedemikian rupa lah. Kalau di Bandung itu dulu ada namanya bubur hongsin, enak sekali. Buatlah jadi bubur seenak bubur hongsin. Bisa toh? Caranya apa? Mengampuni. Kerelaan untuk mengampuni. Slide tadi. Kita harus memiliki kerelaan mengampuni. Sebab apa, saudara? Slide. Kita semua bersalah. Kita semua bersalah. Saya bersalah, saudara bersalah. Dalam Yohanes pasal 8, ayat yang ke-7 dikatakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Matikan slide-nya. Saudara, ini kisahnya ada serombongan ahli Taurat orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Menurut hukum Musa, ini harus dirajam batu. Tapi bukan cuma perempuannya, dia nggak bisa berzina sendirian toh. Ya, kan ada pasangannya. Nah ini dibawa perempuannya aja, lakinya nggak tahu kemana. Kedapatan berzina. Dan mereka bawa itu kepada Tuhan Yesus. Ini perempuan menurut hukum Musa mesti dilempari batu. Ya, tapi kemudian Tuhan Yesus diam aja. Ya, Tuhan Yesus diam aja. Lalu mereka mendesak-desak Tuhan Yesus, lalu jawaban Tuhan Yesus gini, kalau ada yang nggak bersalah, dia pertama melempari dia dengan batu. Lemparkan batu kepada dia. Orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa, pertama merajam dia. Lalu mereka diam dan satu persatu mereka pergi. Kenapa? Semua bersalah. Semua bersalah. Ini bukan berarti membiarkan orang bersalah tanpa hukuman, saudara-saudara. Tapi dalam kasus ini memang seringkali terjadi seperti itu. Perempuan ini kedapatan berzina, dihukum. Lah, maksudnya saya berzina dewean. Penuh sentimen orang biasanya itu tidak jujur dan tidak tulus. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ya, dirinya sendiri berbuat, orang lain berbuat, muarahnya. Nah, ya bukan diperbolehkan ya, tapi harus ada pertobatan dan pengampunan. Aku dewa ya gitu. Aku bertobat, aku mengampuni kamu. Aku tidak akan berbuat lagi, aku mengampuni kamu. Kan harusnya gitu. Itu yang Tuhan kehendaki. Slide berikutnya. Orang-orang Farisi tadi sudah ya, semua orang ini mundur sebab mereka sadar akan dosanya. Dan dalam Roma 3:23 dikatakan bahwa semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saya sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, bersalah di hadapan Allah. Saudara pun berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, bersalah di hadapan Allah. Lalu, karena kita semua berada dalam keadaan berdosa, bersalah di hadapan Allah, tidak seorang pun yang benar. Kalau saya tidak benar, saudara tidak benar. Ya, kita didorong untuk memahami dan kemudian mengampuni orang yang berbuat salah. Matikan. Ini jangan ditiru ini loh, saudara-saudara. Jangan niru premannya. Tapi preman itu punya satu kelebihan. Sesama preman bisa saling memahami. Ya, tapi jangan ditiru premannya ya. Coba lihat aja, preman sama preman itu akur. Ya, sesama anak Tuhan tidak bisa saling memahami itu kan aneh. Sama-sama berdosa. Kalau preman sama-sama jahat, mereka bisa memahami. Kita sama-sama diampuni. Kenapa tidak bisa saling memahami? Lalu saling mengampuni. Lalu saling sengol-sengolan terusan. Maka kita bilang, lah dia gini. Karena itu kamu mesti mengampuni. Kan gitu. Si om dia tuh kan begini. Jadi gimana? Aku mengampuni. Jawabnya kan gitu. Logikanya jawabnya gitu sebagai murid-murid Tuhan. Ya, sebagai murid-murid Tuhan begitu. Ya, jadi aku mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan menyuruh. Satu, karena dua, karena Tuhan mengampuni saya.
Ya, karena Tuhan mengampuni saya. Jadi saudara, mari kita belajar. Ya, mengampuni. Mengampuni berarti membuang kesalahan. Tidak mengabaikan kesalahan siapa? Kesalahan orang lain ya. Kita tuh seringkali terlalu sering mengabaikan dan mengampuni kesalahannya dewek. Tapi tidak mau tahu tentang kesalahan orang. Ya, itu tidak boleh terjadi. Ya, harus mengampuni kesalahan orang, bukan diabaikan. Lanjut. Kenapa kita harus mengampuni, saudara-saudara? Agar kita pun diampuni. Agar kita juga diampuni. Dalam Matius pasal 6 ayat yang 15, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong ya. Perhatikan. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Camkan ini. Kalau saya tidak mengampuni kesalahan orang, Tuhan juga tidak mengampuni kesalahan saya. Kalau saudara tidak mengampuni kesalahan orang, Tuhan juga tidak mengampuni kesalahanmu. Pesan Tuhan Yesus itu begitu jelas. Pesannya jelas loh. Nggak usah diuraikan ya. Pokoknya tidak mengampuni, tidak diampuni. Slide berikutnya. Jadi kita hendaknya sadar. Kita sendiri berdosa satu. Dan belum tentu kesalahan kita lebih kecil dari orang yang seharusnya kita ampuni. Bisa saja kesalahan kita itu lebih besar sebetulnya. Nggak kroso kalau sangat bersalah. Ya. Jadi karena kesalahan kita besar, kita pun perlu diampuni. Sayangnya kita tidak akan diampuni kalau tidak Kita tidak akan diampuni kalau kita tidak mengampuni. Mengingat perintah Tuhan agar kita mengampuni, seharusnya juga kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini adalah kondisi mutlak untuk mendapat pengampunan dari Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni. Tentu saja perlu proses dan perjuangan waktu, tapi Tuhan pasti mampukan jika kita mau dan bersedia mengampuni. Istriku sudah 45 tahun, kesalahan sudah numpuk. Enggak sih, saya yang lebih banyak bersalah sama dia. Kesalahannya sudah numpuk. Soalnya ulang tahun kemarin janjinya gini, Pak, kamu ulang tahun mau apa? Kadonya, sehari jangan dimarahi. Saya itu enggak kerasa pernah marahi dia, saudara. Itu masalahnya. Nah, waktu itu lalu keluar, dia yang bawa mobil, nggak tahu karena happy, saking happy-nya ulang tahun, mobilnya nyerempet garasi. Gak bisa saudara, saya bilang, lah kamu itu loh kalau nyetir kok ya selalu begitu masuk mobil sudah kepingin muter setir gitu ya. Mobil bisa masuk bisa keluar toh, bisa masuk bisa keluar prinsipnya. Tapi kalau keluarnya nyerempet itu kan aneh. Tapi saya dulu juga gitu, gak kroso kalau dirinya sendiri gitu. Terus apalagi sampai di situ tuh ngomong, aku itu kan kemarin sudah ngomong, ini ulang tahun aku gak mau diomeli. Gitu. Saya jadi ketawa saudara, saya jadi tersenyum-senyum saja, tapi saya mau kasih tahu sama saudara, kenapa saya masih bisa baik-baik sama istri saya dan dia masih bisa baik-baik sama saya, mengampuni. Ya. Saya pikir dia tidak pernah ngomong, saya pikir dia tidak pernah ngomong pikiran saya yang benar salah. Gini, saya itu kesalahannya sebanyak bintang di langit. Tapi cintanya secerah mentari. Begitu matahari terbit bintang tidak kelihatan. Jadi dia masih tetap setia sama saya. Saudara perlu mengampuni saudara. Perlu mengampuni, kalau enggak sudah lama dia enak sama saya. Saya sudah ditinggal sama dia. Ya. Paham enggak maksud saya? Itu sekedar contoh. Ya, dalam hubungan kita semuanya perlu itu mengampuni. Ya, perlu proses dan perjuangan waktu. Tapi kalau tiap hari mengampuni, nggak perlu proses lagi. Nggak perlu proses lagi, karena itu kita akan lakukan. Slide berikutnya. Dan kita yang ketiga tidak mau hidup dalam hukuman. Coba dikembalikan ke slide yang kedua. Ya, agar kita pun diampuni. Lalu slide ketiga, kita tidak mau hidup dalam hukuman.
hukuman. Orang berdosa itu dihukum. Tidak diampuni artinya berdosa. Betul lah? Tidak diampuni artinya berdosa, artinya terima hukuman. Saya tidak mau dihukum, dan saya harap saudara juga tidak mau dihukum. Dalam Matius pasal 18 ayat 34 sampai 35 dikatakan, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Pengampunan tidak bisa separuh-separuh. Slide berikutnya. Ya. Mereka yang tidak mau mengampuni juga tidak diampuni. Dia diserahkan kepada algojo yang membuat hidupnya sangat menderita. Dia berada di bawah penghukuman. Doanya tidak dijawab Tuhan, artinya dia tidak mendapat pertolongan Tuhan dan kehilangan banyak hal-hal berharga dalam kehidupan yang dijalaninya. Matikan slide-nya. Jadi gini saudara, Matius pasal 18 tadi itu bercerita tentang seorang yang berutang 10.000 talenta kepada raja. Raja bilang bayar. Orang itu bilang saya tidak punya uang. Ya, saya tidak punya uang. Pokoknya dia tidak bisa apa-apa, mau dihukum ya sudah. Pokoknya saya tidak punya Tuhan, kasihani saya. Lalu raja itu bilang ya sudah, nggak apa-apa, hutangmu lunas. Dia keluar, ketemu temannya yang berutang 100 dinar. Dia pegang temannya itu, dia cekik lehernya, dia bilang, bayar hutangmu. Temannya itu bilang, enggak bisa, belum bisa. Lalu dia bilang kepada temannya itu, kalau kamu enggak bayar, sekarang masuk penjara. Memang di zaman dulu saudara, orang berhutang bisa dimasukkan penjara oleh orang yang memberi hutang. Sampai hutangmu lunas. Sampai hutangmu lunas. Raja dengar hal itu, lalu raja panggil orang itu. Dan raja itu bilang, kamu ya, hutangmu yang besar, ya, sudah dianggap sudah dihilangkan. Kenapa cuma 100 dinar raja? Kamu tidak mau melepaskan saudaramu. Karena itu, sekarang bayar hutangmu sampai lunas. Selama tidak lunas, kamu berada di tangan algojo. Saudara-saudara, dia berada dalam penderitaan karena tidak mau mengampuni. Berada dalam penderitaan karena tidak mau mengampuni. Saudara, jangan dipikir orang yang tidak saudara ampuni akan menderita. Belum tentu dia menderita karena belum tentu dia tahu salahnya. Dia happy-happy aja. Saudara yang pahit, saudara yang menderita. Ampuni saja, lepaskan dirimu dari dosa supaya saudara tidak berada di tangan algojo yang akan menindas kehidupan saudara. Ini kaitannya erat dengan doa saudara. Ya, dalam Markus pasal 11 ayat 25 dikatakan, jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kaitannya erat dengan doa. Tuhan Yesus bilang, kalau mau berdoa ada sesuatu, bereskan dulu, ampuni dulu dia. Ampuni dulu dia. Mengampuni adalah tindakan saya, bukan tindakan orang lain. Mengampuni adalah tindakan saudara, bukan tindakan orang lain. Tiap kali ketemu dia tuh jengkelin aja. Yang mesti mengampuni yang si jengkelin atau si yang dijengkelin? Yang dijengkelin. Harus mengampuni. Saudara mungkin sering bertanya-tanya, kenapa ya saya sudah berdoa, puasa, habis-habisan, sampai tinggal kulit dan tulang ini loh, saking panjang, saking lamanya puasa kok Tuhan tidak jawab. Coba, ya kalau puasa terus-terusan kan tinggal kulit sama tulang, tapi Tuhan tidak jawab. Kenapa ya, saudara-saudara, kemungkinan besar letaknya di sini. Kamu tidak mengampuni seseorang dalam hidupmu. Mungkin itu papamu, mungkin itu mamamu, mungkin itu gembala jemaatmu, mungkin itu saudaramu, mungkin itu istrimu, mungkin itu suamimu, mungkin itu anak-anakmu, wis mbu sapa ae, mungkin itu presidenmu. Saudara harus mengampuni. Kalau saudara berdoa dan doanya tidak dikabulkan, Tuhan diam aja. Kemungkinan besar karena saudara menyimpan hal ini.
tidak mengampuni. Tidak mengampuni. Satu kali ada seorang, ini sudah waktunya belum? Sedikit lagi. Satu kali ada seorang istri, suaminya berselingkuh. Aduh, marah sekali dia, marah sekali. Akibat berselingkuh itu pekerjaan suaminya juga terpengaruh. Lalu majikannya tidak bisa menerima seorang pegawai yang seperti itu. Istri itu berbicara sama saya gini, maka jawaban saya singkat gini, kalau kamu mau majikannya mengampuni dia, kamu harus mengampuni dia lebih dulu. Kalau kamu saja istrinya tidak bisa mengampuni suamimu, orang lain juga tidak bisa mengampuni suamimu. Paham tidak? Pengampunan harus dimulai di rumah. Pengampunan harus dimulai dalam kehidupan sehari-hari. Pengampunan harus dilaksanakan di mana saja, kapan saja, terhadap siapa saja. Karena Tuhan mengampuni saya, karena Tuhan mengampuni saudara. Paham? Paham? Lakukanlah ya. Dan biarlah cintamu seterang matahari di hadapan suamimu dan di hadapan istrimu. Keluargamu beres baik-baik saja. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan mengampuni kita. Itu sebabnya ada perjamuan kudus. Ingat itu. Kalau saudara ada sesuatu terhadap orang lain, ini saatnya saudara melakukan pemberesan. Mengampuni. Bilang pada Tuhan, saya mengampuni gembala saya mengampuni apa? Saya mengampuni siapa? Aku terima pengampunan daripadamu. Mari kita berdiri sama-sama. Saya minta hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Betapa besar kasih pengorbananmu Tuhan, betapa yang hina hati yang hancur. Bapa di surga, hari ini kami berdiri di hadapan-Mu sebagai anak-anak yang diampuni, yang dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai anak-anak yang taat pada kehendak-Mu, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya kami pun menerima sepenuhnya pengampunan yang daripada-Mu. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami mengambil tindakan yang benar, sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu, yaitu dengan mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kami. Kami melepaskan pengampunan kepada siapa saja yang bersalah kepada kami, karena Engkau menghendakinya demikian, dan kami diampuni. Dalam nama Yesus Kristus hamba memohon, layakkan kami melayani perjamuan kudus ini dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Amin. Saudara, terimalah roti dan anggur ini yang menggambarkan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi saudara. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh
saudara. Haleluya. Kita angkat anggur di tangan kanan kita dengan bersyukur, menerima pengampunan Tuhan sehingga kita dari orang yang binasa di dalam dosa, berdiri di hadapan Tuhan hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang diampuni, sebagai anak-anak Tuhan yang mengampuni sesamanya. Kita angkat roti di tangan kanan kita, pandang pada Tuhan Yesus yang mati bagi saudara, yang tubuhnya dihancurkan bagi saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan mengingat Kristus yang tubuhnya dihancurkan bagi saya, bagi saudara masing-masing, kita makan roti ini dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan dengan bersyukur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan dengan roh, mengampuni yang bersalah kepadamu. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Saudara, Tuhan memberikan pengampunan, tapi kita hanya menerima pengampunan itu kalau kita mengampuni, buat keputusan mengampuni pada saat ini.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mengingat korban-Mu di kayu salib, mengampuni kami, memulihkan kami. Kami berdiri sebagai orang yang diampuni, sebab kami percaya kepadamu. Dan karena itu, karena iman itu, kami buktikan, kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan tolonglah, supaya jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini mendengarkan firman-Mu, taat kepadamu. Kami semua hidup di dalam pengampunan, diampuni dan mengampuni. Diampuni oleh-Mu, terima kasih Tuhan. Kami mengampuni sesama saudara kami, dan kami diampuni oleh sesama saudara kami. Terima kasih. Terima kasih, kami hidup dibebaskan dari algojo-algojo yang menindas kehidupan kami. Kami hidup dan kami percaya doa-doa kami pun sampai ke hadapan hadirat-Mu, karena tidak ada yang menghambatnya, yaitu karena kami mengampuni. Berkati akan saudara-saudara ini. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap saudara-saudara yang pada pagi hari ini telah memberikan persembahannya, persembahan persepuluhan, terutama minggu pertama ini. Ada juga persembahan sukarela, persembahan pembangunan. Berkati saudara-saudara ini Tuhan, Engkau menjanjikan berkat bagi setiap persembahan. Berkat persembahan persepuluhan itu yang memberikan persembahan persepuluhannya, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat itu persembahan sukarela bagi saudara yang memberikan persembahan sukarela, terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Berkat itu persembahan khusus bagi saudara yang memberikan persembahan khusus, terima itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekiranya Tuhan Engkau menyembuhkan saudara kami yang sakit, mengasihani saudara yang kami yang sakit ini, mengulurkan tangan-Mu atasnya, menjamah roh, jiwa dan tubuhnya. Kalau rohnya sehat, jiwanya sehat, maka tubuhnya pun menjadi sehat di dalam Tuhan. Tuhan berkati akan saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, Ibu Kim Lian dan Ibu Shu Eng. Ulurkan tangan Tuhan kepada kedua ibu ini. Kasih karunia-Mu kiranya berlimpah-limpah di dalam kehidupannya. Dan juga Tuhan kami berdoa, hamba mohon berkat-Mu untuk setiap saudara yang melayani pada pagi hari ini, maupun bagi saudara yang akan melayani nanti dalam ibadah perjamuan kudus, dalam ibadah anak-anak dan dalam ibadah umum yang kedua. Engkau hadir memberkati pelayanan kami dan memberkati setiap orang yang melayani. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan pada akhirnya saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mencurahkan berkat serta kasih karunia-Nya dalam kehidupan saudara. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, karena Allah Bapa sumber segala damai sejahtera menyertai saudara sampai selama-lamanya, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Sampai minggu depan.